Hello and welcome. Glad to see you on my channel. Nowadays, business email are a pillar of a modern communication. There are over 4 billion email users in the world. You know, 95% of consumers check their email every day. And 45% of consumers believe that email is the best channel for company contact. And 66% of consumers have made a purchase online as a direct result. And 86% of professionals prefer to use email when communicating for business purpose. I myself use email to receive instruction, sometimes sending report or communicating to clients with another countries. Unfortunately, some of us are still not familiar with email, and some do not send it effectively. That's why now let me share my experience while I'm writing and sending email. Email sekarang sudah menjadi bagian terpenting dalam bisnis. Kalau dulu mungkin kita melakukan surat menyurat, ya, kemudian dikirim lewat pos. Sekarang itu sudah jarang, karena dengan email kita lebih efektif dan efisien dan cepat sampai. Dan mau tidak mau kita harus siap untuk menggunakan email dalam bisnis, baik skala kecil, menengah, atau besar. Karena kenapa? Karena sekarang kita transaksi tidak hanya dari kota ke kota, tapi transaksi dari daerah ke daerah dan juga dari negara ke negara. Dan kita menggunakan komunikasi email. Kenapa email? Karena dengan email kita punya bukti. Kalau misalnya ada order, karena ada sebuah perjanjian, dan email bisa menjadi bukti dalam bisnis saat ini. Oke. Nah, kebanyakan dari kita masih awam dengan email, dan lainnya juga kadang-kadang menggunakan email tapi tidak efektif dan tidak efisien. Saya memberikan beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita menulis dan mengirim email. Yang pertama, kita harus identifikasikan dulu audience atau readers atau pembaca email kita siapa. Apakah kolega kita, teman kita, atau itu manajer, atau itu klien. Karena akan berbeda cara bahasanya. Nggak mungkin kita menggunakan bahasa informal pada saat kita sending email untuk klien. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat kita kirim email itu, kita harus perhatikan juga, ini email nanti kita CC ke siapa. CC itu artinya carbon copy, yang maknanya ketika kita email itu ada yang mengetahuinya. Biasanya kita CC kepada orang atau posisi yang berkompeten pada topik pembicaraan email tersebut. Misalnya ketika kita email tentang masalah keuangan atau penagihan atau invoice, ya berarti kita nanti sisinya ke bagian keuangan. Kalau kita bicara masalah marketing, berarti nanti kita sisi juga ke orang-orang marketing. Dan jangan pula saking rajinnya kita email semua kita sisi dari direktur sampai office boy. Wah, bahaya itu, banyak marah-marah nanti. Oke, makanya itu kita gunakan CC dan kepada siapa kita sisihkan. Lalu yang kedua juga ada namanya BCC. BCC artinya blind carbon copy. Artinya kita email kemudian di BCC kepada siapa, tapi dia hanya bisa melihat pada email pertama. Pada saat reply atau sending lagi, reply lagi itu sudah tidak bisa lihat lagi dan tidak terikuti, tidak ternotifikasi. Nah, ini biasanya kita lakukan untuk memberikan bukti bahwa kita sudah email ke suatu target tertentu. Nah, kapan kita pakai CC dan kapan kita pakai BC, ya. Dan jangan juga ketika email kita nggak pakai CC atau BC, nanti nggak ada bukti, gitu loh. Setidak-tidaknya ada satu sisi yang memang berhubungan dengan pekerjaan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang harus kita pahami pada saat kita menulis email itu adalah
subject, ya, atau topik yang mau kita bicarakan dalam email. Ini juga sering lupa nih orang-orang kita nih, langsung email aja tapi kita tidak memberikan subjek. Nah, berikan subjek itu artinya biar tahu itu isi emailnya masalah apa gitu. Nah, pada saat yang menerima email itu tahu bahwa oh ini masalah yang memang sedang dikerjakan, berarti dia langsung baca gitu. Nah, atau lagi dalam perjalanan kan dia melihat email di HP, dia harus lihat dulu dong subjeknya masalah apa gitu. Kalau penting langsung dia buka, kalau nggak penting nanti aja belakangan kan gitu. Ya itu yang harus dipahami, kita harus menulis subjek atau topik emailnya apa gitu. Saya memberikan contoh gini. Jadi dalam subjek itu saya tulis client report revision, kemudian project 2 Jakarta. Nah, artinya di situ topiknya masalah report revision, ya, kemudian juga report yang mana? Ya, report project kedua yang di Jakarta. Gitu. Nah, itu dulu biar tahu. Nah, baru setelah itu greeting seperti biasa, ya. Dear Mr. Jack, dear Miss Catherine, gitu ya. Kalau kita baru pertama kali email kepada orang tersebut dan kita belum kenal, bisa kita katakan dear Madam, boleh. Kalau kita belum tahu namanya. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan email dengan orang tersebut, jangan lagi menggunakan pakai kata Mr. atau Miss, ya. Untuk kedua ketiga kalinya mereka pun akan jengah. Langsung aja panggil nama. Dear Catherine, ya. Dear Jack. Sopan nggak sopan ya? Nggak, mereka itu lebih enak, lebih oke begitu. Oke. Nah, setelah kita udah nulis ya, Dear Catherine, Dear Miss Catherine, ya. Nah, di bawahnya kita tulis brief opening. Nah, brief opening ini kita memberikan kalimat yang menghubungkan ya kalimat kita ini kepada nanti apa yang kita bicarakan, ya. Jadi langsung straight aja gitu ya. Tapi mulai dengan agak sedikit basa-basi, tapi jangan terlalu basi. Masih berhubungan dengan topik yang kita bicarakan. Contoh misalnya di sini, ya. Kita lihat di sana. Based on our discussion before, let me send you to revisions of report attached. Nah, itu kan. Jadi maknanya berdasarkan hasil diskusi dikirim revisi report ya yang terlampir. Ya, jadi itu brief openingnya. Lalu setelah itu apa yang mau diinginkan? Nah, itu propose. Kita harus kasih tahu mau diapain itu reportnya gitu. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya I hope you can give you full feedback before being a final report. Nah, jadi gitu. Jadi mengirimkan reportnya itu agar nanti bisa cepat-cepat menjadi report akhir ya setelah direvisi. Itu udah tahu. Lalu setelah itu closing bisa thank you for your time, best regard atau dan banyak lagi itu kan, dan terus ditulis namanya. Dan yang harus diperhatikan adalah attachment atau lampirannya. Usahakan lampiran itu tidak melebihi dari 8 mega. Karena kalau lebih dari 8 mega mereka sulit untuk membukanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita mau kirim lampirannya banyak file, ya ada 3 file atau 5 file gitu. Jangan dijembrengin gitu satu-satu kita kirim, enggak, kita masukkan dalam satu folder kemudian kita zip baru kita kirim gitu. Mereka lebih suka seperti itu. Dan seandainya ternyata memang besar, saya sering juga harus mengirim laporan dengan kapasitas besar, kadang-kadang sampai 75 mega sampai 100 mega, maka kita gunakan Google Drive gitu. Itu lebih enak lagi, lebih mudah buat mereka juga. Dan satu hal lagi yang terpenting, ini yang sering menjadi kelemahan kita sebagai orang Indonesia, bahwa ketika kita mendapat email, kita jarang sekali untuk mereplay atau merespon cepat. Padahal klien itu senang ketika ketika mereka mengirim email kemudian direspon cepat. Gitu. Nah, ini saya berikan pengalaman saya waktu itu. Ada perusahaan di Belgia mengirim penawaran project yang ada di Bandung gitu ya. Dia kirim 5 email ke 5 perusahaan, salah satunya ke perusahaan saya
gitu loh. 4 email ke perusahaan yang sangat besar dan 1 email ke perusahaan saya yang ya bisa dikatakan kalau bagi yang besar itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi apa? 2 hari setelah itu penunjukannya kita ditunjuk oleh mereka dibandingkan yang 4 perusahaan itu. Oke. Setelah lama berjalan, mereka ngasih tahu kenapa mereka milih kita, karena mereka merasa kita, karena perusahaan saya cepat untuk merespon email pada saat dikirim langsung di reply, sedangkan yang 4 perusahaan itu 1 hari atau 2 hari setelah itu baru di reply. Nah memang permasalahannya ada kadang-kadang begini, ini perbedaan jam kerja. Di Belgia itu jam kerjanya mulai dari jam 4 sore kalau di Indonesia, kalau di sana baru jam 9 pagi. Nah, mereka biasanya mulai email itu biasanya di antara jam 7 malam, 8 malam sampai 10 malam. Sedangkan kita di sini sudah istirahat atau kadang sudah tidur gitu. Nah, ketika kita sudah email antar negara, apalagi sudah beda waktu, kita harus siap gitu ya untuk melihat email, ngecek email dan langsung merespon. Nah, itu yang sering menjadi kendala bagi orang Indonesia untuk menjawab email secara cepat. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Semoga bermanfaat. See you.